sini saya akan memperlihatkan sebuah video tentang kelembagaan pertanian dan berjudul Pengusaha Petani. Untuk pemuda di luar sana, para milenial punya segudang mimpi, segudang harapan, segudang langkah-langkah yang udah dia tulis atau dia pikirkan, tetapi eksekusinya nggak ada. Perkenalkan, saya Makfira Nur Aziza. Saat ini usia saya 21 tahun. Sekarang saya aktif menjadi mahasiswi psikologi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta dan aktif menjalankan bisnis jual beli tanaman hias anggrek yang saya beri nama Orchidnesia. Pada awalnya saya hanya menjadi dropship, jadi dari para petani saya mulai menjual anggrek perlahan, kemudian saya mengumpulkan modal. Nah, dari modal itu saya berhasil membuat greenhouse, kemudian membuat kebun sendiri dan melakukan pembibitan sendiri. Pada awalnya hanya sekitar ratusan anggrek saja, kemudian saya memiliki 3 kebun di mana isinya memiliki ribuan anggrek dengan berbagai jenis. Untuk peluang komoditas anggrek sendiri untuk nasional ini masih bagus sekali ya, karena permintaan pasar anggrek itu setiap tahunnya terus meningkat. Nah, sementara untuk peluang pasar internasional untuk ekspor sendiri, peluang anggrek juga sangat-sangatlah prospek. Karena apa? Karena setiap tahunnya pun kebutuhan anggrek internasional itu terus meningkat. Seperti kita kemarin untuk coba ekspor ke Jepang, itu permintaan pasarnya sangat bagus. Terus kita coba untuk ke Singapura juga permintaan pasarnya bagus. Nah, menurut data juga yang dirilis kementerian bahwa setiap tahunnya nilai ekspor anggrek itu terus meningkat sebesar 20% sampai di titik 1,9 ton seperti itu. Untuk peran Orchidnesia sendiri dalam meningkatkan ekonomi nasional, yang pertama Orchidnesia di sini berfungsi untuk menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar kita. Nah, penyerapan tenaga kerja ini dalam upaya masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau menengah bisa terbantu dengan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh Orchidnesia. Yang kedua, karena kita juga melakukan ekspor, di mana ekspor ini tentu akan menjadikan anggrek sebagai produk bruto nasional. Nah, selain itu kita juga dapat meningkatkan devisa negara dalam rangka ekspor anggrek maupun pengenalan anggrek ke kancah internasional. Sementara itu, Kementerian Pertanian pun terus mempermudah para petani anggrek untuk melakukan ekspor anggrek dengan mengeluarkan regulasi yang memudahkan para petani untuk melakukan ekspor anggrek. Nah, untuk para milenial di luar sana yang ingin terjun berbisnis apapun itu ataupun berbisnis tanaman hias seperti anggrek, yuk mulailah sekarang juga. Just do it gitu. Karena apa? Ketika kita memulai lebih dahulu, tentu kita akan menghasilkan lebih cepat daripada yang lain. Yuk jadi lawan rasa malas, mulailah sekarang juga. Dari video yang saya lihat, menurut saya petani muda kadang-kadang melakukan identifikasi peluang usaha, memanfaatkan peluang usaha, mengembangkan usaha, dan memanfaatkan media baru untuk usaha. Pada faktor personal, sikap petani muda setuju terhadap wirausaha pertanian, namun efikasi dirinya ragu-ragu. Sementara itu faktor lingkungan yang terdiri dari peran orang tua, penyuluh, dan kelompok juga kadang-kadang berperan dalam wirausaha pertanian. Motivasi berpengaruh positif pada perilaku wirausaha. Model perilaku wirausaha petani muda hortikultura dapat dikembangkan dari faktor personal, lingkungan, dan motivasi. Perilaku wirausaha secara langsung dipengaruhi oleh faktor personal yaitu efikasi diri dan motivasi yaitu relatedness dan growth, dan dipengaruhi secara tidak langsung oleh faktor lingkungan yaitu peran penyuluh dan kelompok. Penelitian menemukan bahwa efikasi diri merupakan variabel yang paling besar berpengaruh dalam penerapan perilaku wirausaha petani muda hortikultura. Faktor lingkungan tidak bisa secara langsung mempengaruhi perilaku.
melainkan harus melalui efikasi diri yang dihasilkan dari proses social learning dari kelompok dan penyuluh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.